Tentu kita menghargai keputusan PSSI bahwa konsisten tetap pada 20 Agustus. Tetapi dalam penjelasannya, keputusan ini atas dasar hasil konsultasi dengan Menpora, Zainuddin Amali, dan Mabes Polri. Tidak disebutkan tentang rekomendasi Satgas BNPB. Padahal, seperti sebelum-sebelumnya, izin kompetisi itu akan keluar ketika ada rekomendasi dari BNPB. Apalagi situasi saat ini masih PPKM sampai 9 Agustus. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Ini awal pekan yang menggembirakan. Apalagi kalau bukan medali emas pertama bagi Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Dan untuk itu selamat bagi pasangan ganda putri Indonesia, Grecia Poli I dan Apriani Rahayu. Anda luar biasa, Anda keren, Anda hebat, penampilan Anda membanggakan Indonesia. Salut, respect untuk Anda berdua, Grecia Poli I dan Apriani Rahayu. Juga arena Olimpiade Tokyo 2020 memberikan kelegaan bagi kita ketika pelompat tinggi Qatar, Basmir, dan Tamberi, pelompat tinggi Italia, berbagi medali emas nomor lompat tinggi di cabang atletik di Olimpiade Tokyo. Ini sebuah pesan luar biasa, pesan kemanusiaan, nilai-nilai olahraga yang sangat tinggi, friendship, sportsmanship, persahabatan. Basmir bisa saja meraih medali emas itu, tapi dia memutuskan berbagi dengan Tamberi yang di kesempatan lompatan terakhir dalam posisi cedera. Jadi luar biasa nilai-nilai luhur dari arena Olimpiade Tokyo ini, dan itu mengawali pekan ini buat kita semua. Saya akan bahas isu sepak bola tetap, namun sebelum itu kembali saya ingatkan bahwa konten ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Silahkan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh. Ada berita tentang Lille yang sudah mengganjal PSG di awal musim ini atau di layar pembuka kompetisi lewat Piala Super Prancis. PSG kalah 0-1 oleh Lille yang juara Liga 1 Ligue 1 2021. Jadi PSG yang aktivitasnya sangat agresif di bursa transfer ternyata sudah dapat hambatan oleh Lille di layar pembuka kompetisi Ligue 1 Prancis, Piala Super Prancis. Yang lainnya langsung saja mampir ke YouTube channel Tiang Jauh. Linknya ada di deskripsi. Oke, sekarang saya mau bahas tentang isu sepak bola. Minggu ini berita PPKM diperpanjang hingga 9 Agustus. Pertanyaan keraguan tentang kick-off Liga 1 makin mengemuka. Tapi sore ini Selasa 3 Agustus lewat laman resminya PSSI menyatakan lewat rilisnya ke berbagai media dan sudah terpublish untuk publik sepak bola Indonesia bahwa PSSI memutuskan kompetisi Liga 1 kick-off tetap tanggal 20 Agustus. Tentu saja ini sebuah keputusan yang mengembirakan setelah ketidakpastian selama ini, setelah banyak beberapa kali mundur, dan keputusan ini dalam rilisnya itu disebut sebagai hasil konsultasi dengan Menpora, Zainuddin Amali, dan Mabes Polri. Itu satu. Yang kedua, di situ juga disebutkan bahwa dalam waktu dekat ini PSSI dan tentu saja dengan PT LIB akan berkoordinasi atau melakukan pertemuan virtual dengan perwakilan klub-klub untuk membahas ini sepertinya. Jadi keputusannya tanggal 20 kick off, lalu akan segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan klub-klub. Pertanyaan saya, dari sudut pandang saya, Gocek Bung Toel melihat ini rilis masih mengambang, pernyataan rilis ini. Tentu kita menghargai keputusan PSSI bahwa konsisten tetap pada 20 Agustus. Tetapi dalam penjelasannya, keputusan ini atas dasar hasil konsultasi dengan Menpora, Zainuddin Amali, dan Mabes Polri.
tidak disebutkan tentang rekomendasi Satgas BNPB. Padahal seperti sebelum-sebelumnya, izin kompetisi itu akan keluar ketika ada rekomendasi dari BNPB. Apalagi situasi saat ini masih PPKM sampai 9 Agustus. Dan bahkan dalam beberapa pemberitaan di akhir Juli kan sempat headline bahwa Ketua Umum PSSI Ibul akan menemui Ketua Satgas BNPB Ganip Warsito untuk atau demi rekomendasi Liga 1 ini atau demi rekomendasi kompetisi liga. Itu berita di akhir Juli. Walaupun sampai saat ini nggak ada tuh follow up dari berita itu. Apakah Ketua Umum PSSI sudah bertemu dengan Ketua Satgas BNPB Ganip Warsito yang adalah mantan Kasum TNI? Jadi lengkapnya kan Letjen TNI Ganip Warsito. Yang menurut Ketua Umum PSSI dalam beberapa pemberitaan di akhir Juli tentang rencana ingin menemui itu kan disebut sebagai junior dari Ketum PSSI. Tapi berita itu nggak ada follow up-nya hingga saat ini. Apakah sudah bertemu? Apakah sudah keluar rekomendasinya dari Satgas BNPB? Nah, itu yang dirilis hari ini. Rilis PSSI, pernyataan resmi PSSI hari ini, Selasa 3 Agustus, tidak ada keterangan bahwa keputusan 20 Agustus itu juga melibatkan atas dasar sudah terbitnya rekomendasi dari Satgas BNPB. Itu yang pertama, kenapa saya sebut rilis pernyataan ini masih agak ngambang, abu-abu, masih agak ngambang lah. Yang kedua adalah kalimat berikutnya yang bahwa dalam waktu segera akan mengadakan pertemuan virtual. Yang artinya dalam pertemuan virtual itu sangat mungkin akan ada perubahan jadwal, perubahan tanggal. Karena atas dasar pertemuan dengan klub-klub, pertimbangan klub-klub bisa jadi sangat mungkin. Kenapa? Karena kalau kita realistis bicara waktu, periode, persiapan, PPKM ini sampai 9 Agustus. Yang otomatis pasti kegiatan yang non-esensial kan tidak diperbolehkan. Termasuk aktivitas-aktivitas di lapangan sepak bola. Menurut saya itu pasti kalau konsisten pasti non-esensial pasti nggak boleh. Artinya praktis hanya punya 11 hari. Dari 9 ke tanggal 20, klub-klub hanya punya praktis waktu 11 hari. Persiapan seperti apakah bagi klub-klub ini? Nah, itu yang akan menjadi menurut saya celah perbincangan di pertemuan virtual nanti itu. Antara PSSI, PT LIB, dan perwakilan klub. Makanya kemudian kenapa saya sebut menggambang, maka 20 Agustus ini belum menjadi kepastian karena masih akan dikomunikasikan kepada klub-klub. Dan posisi klub-klub, kalau kita lihat perkembangan berita di klub-klub, beberapa pemain asing kan sudah ada yang pulang. William Pacheco, Bali United kan sudah pulang lagi ke Brasil misalnya. Mark Locke juga sudah pulang lagi ke Belanda. Nah, ini adalah situasi-situasi yang dihadapi oleh klub. Dan ketika diputuskan 20, apakah sanggup klub-klub itu 11 hari persiapan? Karena ini kan posisinya posisi PPKM. Nah, itulah sebetulnya yang menurut saya pernyataan ini masih belum bulat melegakan bahwa kompetisi kita pasti 20. Karena situasinya September, Oktober itu, di Oktober itu sudah ada jadwal yang playoff kualifikasi Piala Asia 2022 yang Indonesia lawan China Taipei. Ketika ada kualifikasi Piala Asia Under 23, itu pun artinya butuh persiapan buat timnas, yang artinya pemain-pemainnya kan dari klub. Jadi persoalan jadwal kompetisi musim 2001-2002 itu akan menjadi sangat pelik. Nah, itulah tadi bahwa pekan ini tentu melegakan. Ada PPKM yang diperpanjang sampai 9 Agustus. Ada rilis dari PSSI yang menyatakan kick off tetap 20 Agustus. Tapi keterangan-keterangannya belum cukup meyakinkan. Tidak ada keterangan rekomendasi dari Satgas BNPB bagaimana posisinya, statusnya. Kedua itu tadi masih akan mengadakan pertemuan dengan para klub dalam waktu dekat. Yang artinya di sini adalah ruang bisa terjadi perubahan, termasuk terkait jadwal kick off. Jadi itulah
share opini saya pada awal pekan ini. Dari situasi Olimpiade yang melegakan hingga pernyataan rilis dari PSSI soal kompetisi. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Dan tetap di Gocek Bung Toel.